Selamat sore semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin membuat hasil video dari laporan akhir perkembangan dari sistem kontrol yang akan kami buat. Nama saya Mecha Angelia Butar-Butar. Kemudian saya Andika Aziz Firmansyah. Saya Alfred Van Ramadan. Saya Ridwan Wahyu Manobrik. Saya Muhammad Novel Nuruladi. Berikut adalah laporan akhir dari sistem kontrol yang akan kami buat. Rangkaian sistem kontrol yang kami buat adalah ini disebut dengan solar tracker. Nah, tujuan dari pembuatan alat ini untuk mengoptimalkan cahaya yang masuk ke sel surya sehingga listrik yang dihasilkan pun menjadi lebih optimal. Oke, kemudian di sini saya akan menyebutkan komponen-komponen yang ada dalam hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama di sini itu ada model panel surya, kemudian di sini ada 4 buah LDR, kemudian di bawah sini itu ada 2 buah servo yang di sini gunanya untuk ke atas dan ke bawah, kemudian yang di bawah sini itu gunanya untuk ke kiri dan ke samping. Kemudian di sini kita buka, di dalamnya di sini itu ada modul step down. Ini menjadi satu modul step down. Kemudian di sini ada PCB dot metric. Kemudian di atasnya PCB dot metric tuh di sini ada Arduino Nano. Kemudian di sini ada kabel jumper. Kemudian di sini ada 4 buah resistor. Kemudian ini adalah tang potong yang digunakan untuk memotong kabel-kabel yang ada di alat ini. Kemudian ini namanya adalah multimeter. Selanjutnya di sini ada timah yang digunakan untuk mensolder dan ini ada soldernya. Baik, itu adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya di sini total harga yang sudah dikeluarkan oleh kelompok kami yaitu sebesar Rp383.000. Itu tidak termasuk dengan alat-alat yang sudah kita gunakan, yaitu hanya membeli peralatan ini saja. Menjelaskan cara kerja bagaimana solar tracker bekerja. Pertama-tama itu di sini kita menggunakan prinsip dari sensor LDR, light dependent resistor. Dari ke-4 sensor itu kita di sini memakai di 4 utara, timur, selatan, dan juga barat. Di sini nantinya sinyal dari cahaya matahari itu akan dikonversikan pada microcontroller yang ada di dalam. Itu terdapat Arduino itu sendiri. Lalu setelah kita menanamkan itu, di sini juga terdapat motor servonya untuk memutar posisi dari panel surya itu sendiri. Nah, sistem kerja alat ini itu menggunakan logika pemrograman bahasa C dengan software Arduino IDE. Dalam Arduino IDE itu berisi sejumlah perintah atau sinteks yang mengatur arah putar motor servo dengan pengaruh intensitas cahaya. Dengan mengidentifikasi intensitas cahaya itu dibantu oleh sensor LDR itu sendiri, yang mana dikonversikan menjadi nilai resistansi. Nah, dengan aturan peletakan poros itu tadi, itu akan melacak materi di semisal materinya terletak di utara, itu panel solar track-nya itu akan bergerak ke utara. Sekian dari saya, akan dilanjutkan ke demo dari solar tracker itu sendiri. Di sini langkah selanjutnya yaitu mendemokan mengenai solar tracker yang kita buat. Yang pertama, powernya dari eksternal. Di sini intensitas cahaya yang dapat diterima oleh keempat sensor LDR yang terpasang itu akan mengikuti dari arah geraknya cahaya. Ini ke utara sampai ke belakang, lalu dia bisa memutar sesuai dengan arah geraknya cahaya yang diperoleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang digunakan untuk alat ini. Di sini programnya menggunakan Arduino IDE. Nah, untuk yang pertama yaitu kita mendefinisikan library dari servo motor. Lalu kita mendefinisikan
pin dari sensor, yaitu dari A0 hingga A4. Lalu kita mendefinisikan dua sensor yang digunakan, kita namai yaitu servo X dan servo Y. Lalu kita mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan untuk program ini. Lalu pada void setup kita mendefinisikan pin dari servo itu sendiri. Kita mendefinisikan komunikasi serial yang kita gunakan untuk monitoring apakah sensor bekerja atau tidak. Lalu di sini kita mendefinisikan error yang terjadi pada sensor-sensor. Jadi ketika alat pertama kali dinyalakan, terjadi gap antara sensor satu dan sensor yang lainnya. Nah, gap tersebut kita simpan dalam variabel error. Lalu kita mendefinisikan selisih antara sensor 1 dan sensor 2, yaitu sensor 1 yang menghadap ke sini dan sensor 2-nya yang menghadap ke sebelah sininya. Lalu untuk yang variabel Y, yaitu untuk sensor 3 dan sensor 4. Setelah itu, jika variabel selisih antara sensor 1 dan sensor 2 melebihi angka 50, maka akan dijalankan program yang ini. Nah, program ini menjalankan kita mapping atau bisa disebut transfer function juga dari nilai minus 673 hingga 673 diubah menjadi 10 hingga minus 10. Lalu nilai tersebut masuk ke dalam variabel X. Nah, variabel X tersebut untuk menggerakkan derajat dari servo motor. Jadi derajat dari servo motor ditambahkan menggunakan variabel X tersebut. Nah, untuk derajatnya tersebut pada awalnya kita sudah mendefinisikan yaitu 90 derajat. 90 derajat itu artinya servo motor berada pada posisi tengah. Lalu untuk yang program selanjutnya sama, yaitu untuk menggerakkan variabel dari aksis Y. Di sini program untuk bila mana variabel dari derajat itu sendiri melebihi dari angka yang dapat dijalankan oleh aktuator servo yang kita gunakan. Lalu untuk program ini looping setiap kalinya dengan jeda waktu 10 milisecond. Baik. Terima kasih atas pemaparan dari program yang kita gunakan pada alat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Wijaya dari kelompok 1 PJPL. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari sensor cahaya. Kekurangan dan kelebihan sensor cahaya, jika sebelumnya saya membahas apa itu, lalu kelebihan dari LDR adalah ia benar-benar hanya bergantung pada seberapa banyak cahaya yang diterima. Lensa ini bakal memberikan kemampuan tambahan untuk mengambil gambar dengan lebih baik di kondisi kurang cahaya. Ada sensor cahaya proximity, akselerometer, kompas, magnetik, dan sidik jari. Desain premium kali ini memang sangat bagus dan memiliki kelebihan dan kekurangan yang sangat berbanding. Demikianlah kekurangan dan kelebihan dari sensor cahaya. Rencana selanjutnya yang ingin kami lakukan, pertama, kami ingin mengembangkan menjadi skala yang lebih besar dengan penggerak akan menggunakan hidrolik, dan nantinya solar tracker tidak menggunakan power dari eksternal, tetapi menggunakan sebagian kecil power dari solar tracker itu sendiri. Energi yang dihasilkan dari solar panel dikelola dan disimpan dalam baterai dalam skala yang
besar. Terima kasih, sekian dari saya. Oke teman-teman, sekian laporan hasil akhir dari rangkaian sistem kontrol yang telah kami buat. Apabila ada salah ucap dan salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.